Selamat datang di Novel Rian Official, channel resmi tempat kamu bisa menikmati serial novel dan cerita fiksi terbaik dari Rian. Kami menyajikan kisah-kisah mendebarkan dengan fokus pada genre, aksi dan petualangan fantasi epik intrik kerajaan, dan sejarah fiksi, pembalasan dendam dan pertarungan strategi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya. Judul, Putri Raja Dunia Arwah, Bab 13, Konfrontasi Putri. Ambil dia, perintah arwah penjaga zaman kuno kepada 3 pelayan gelap, yang sekarang menerjang melalui kerumunan yang berlarian. Lira melangkah maju. Ia tidak punya pilihan selain bertarung. Kau melanggar sumpah purba, Jenderal, seru Lira. Jenderal arwah itu menoleh ke Lira. Ekspresi cahayanya menunjukkan penghinaan. Putri yang terbuang, ayahmu mengirimmu. Dia bahkan tidak cukup percaya padamu untuk mengirim legiun. Jenderal itu tersenyum pahit. Aku tidak melanggar sumpah. Aku mencari keseimbangan sejati. Dan keseimbangan itu dimulai dengan membuka alam ini agar arwah dapat bebas dari tirani Raja Erebus. Saat Lira berhadapan dengan jenderal itu, 3 pelayan gelap sudah mencapai Kael. Mereka mencengkeramnya. Kael, yang hanyalah manusia, tidak berdaya melawan kekuatan dimensi itu. Lira! Teriak Kael, berjuang mati-matian, tetapi pelayan gelap itu mulai menarik kunci dimensi obsidian dari genggamannya. Lira tahu ia harus menghentikan jenderal itu, tetapi Kael dan kunci itu adalah prioritas. Lira membuat keputusan yang akan melanggar aturan paling mendasar Raja Erebus. Ia melepaskan kendali. Lira menarik energi kehidupannya yang sejati. Rambut peraknya bersinar dengan cahaya bulan yang menusuk. Matanya yang ungu memancarkan api, dan di sekelilingnya kabut ungu yang kuat meledak. Gelombang kabut ungu tebal membanting ke arah 3 pelayan gelap. Kabut ini adalah racun bagi arwah rendahan, membuatnya lumpuh dan membeku di tempat. Kau melepaskan kekuatanmu di alam manusia? Jenderal arwah itu terkejut. Kau melanggar hukum, Putri. Itu akan menarik perhatian ayahmu lebih cepat. Aku melanggar hukum ayahku untuk menghentikan pengkhianatanmu, balas Lira. Lira berlari menuju Kael. Kabut itu memberi mereka waktu singkat. Lira meraih kunci itu dari tangan Kael yang gemetar, dan kali ini dia tidak hanya memegangnya, dia menyatukan energinya sendiri dengan batu obsidian itu. Kael, tutup matamu! Lira menggunakan kunci itu, dan energi murninya untuk merobek lubang dimensional kecil. Bukan teleportasi, melainkan penyeberangan cepat. Dia harus membawa Kael menjauh dari tempat ini sebelum energi yang baru saja ia lepaskan menarik perhatian Raja Erebus secara langsung. Tepat saat jenderal arwah itu pulih dari keterkejutannya dan melancarkan serangan balasan energi beku, Lira menarik Kael dan melemparkan mereka berdua ke dalam celah dimensi yang baru saja tercipta. Mereka menghilang, meninggalkan aula pameran dalam kekacauan manusia dan 3 pelayan gelap yang membeku. Jenderal arwah itu menggeram, energinya berdenyut marah. Ia menyadari kemana Lira pergi. Dia kembali ke pangkalannya, desisnya. Putri kecil yang bodoh, kau membawanya ke tempat yang paling mudah untuk aku serang. Lira dan Kael terlempar keluar dari portal di lingkungan yang gelap dan sunyi. Kael terhuyung-huyung, terbatuk-batuk, matanya basah. Di mana kita sekarang? Tanya Kael. Napasnya tersengal. Lira berdiri tegak, kunci obsidian di tangannya, wajahnya serius dan lelah. Kita kembali ke asramamu, jawab Lira. Tetapi ini bukan lagi persembunyian. Dengan kekuatan yang baru saja kulepaskan, Raja Erebus dan jenderal itu sekarang tahu persis di mana kita berada. Kita hanya punya waktu untuk 1 langkah terakhir. Lira menoleh ke Kael, matanya yang ungu bersinar dengan tekad yang mengerikan. Kita tidak akan menunggu matahari terbit. Kita akan memancingnya ke sini, dan kita akan mengakhiri ini sekarang. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya karena itu menjadi motivasi dan semangat saya untuk dapat meningkatkan kreativitas dan lebih menghibur kalian semua.